Baik, jadi perkenalkan nama saya Febi Ronaldo. Di sini bisa dipanggil Mas Febi, boleh. Jangan dipanggil Mas Ronaldo. Saya lagi ini nggak suka dipanggil Ronaldo. Lalu di sini gimana, ada pertanyaan? Kenapa kok Ronaldo? Semoga tidak ada ya. Nah, jadi benar dari kata Mas Rian tadi, saya emang satu lab sama Mas Rian, satu lab robot. Tapi di sini bedanya mungkin kalau di Mas Rian fokusnya di humanoid robot ya. Kalau saya lebih ke divisi robot terbang. Robot terbang itu kayak drone, ya kayak drone gitu. Nah, lalu di sini ada keahlian profesional saya, mungkin nanti bisa digali. Ini ada pemrograman C dan C++ yang mungkin sudah kalian pelajari di tahun sebelumnya. Lalu di sini ada keamanan data, ini lebih ke tentang gimana mengenkripsi pesan dan mungkin meretasnya gitu ya. Lalu di sini ada pemrograman IoT, lalu ada machine learning, sama ini embedded system yang nantinya juga berguna di robotika, lebih ke hardware-nya. Mungkin itu yang lebih mungkin diperlukan untuk tahu ya. Lalu untuk pengalamannya itu di sini. Ini saya sudah gabung sama Mas Rian. Itu saya gabung sejak 2019 sampai sekarang, dan semoga lulus untuk tahun depan. Nyusul Mas Rian segera. Amin. Amin. Dan sini juga saya ada sertifikasi ya untuk pemrograman. Jadi ini lebih pemrograman berorientasi objek, ini lebih kayak pemrograman Java sama C++. Itu salah satu jenis pemrograman berorientasi objek. Nah, lalu di sini penghargaan yang alhamdulillah pernah saya dapat sama tim saya, itu juara 3 kontes robot terbang. Ini kalau nggak salah di Sumatera kemarin tempatnya. Ini divisi pengembangan teknologi drone. Nah gitu. Ini asal sekolah saya, SMA kemarin, SMA saya itu dari Tuban. Yang kemarin sempat nanyain Tuban itu di mana? Tuban itu di bagian utara, bukan Kabupaten Lamongan, tapi Kabupaten Tuban. Kalau jaraknya dari Sidoarjo mungkin 3,5 jam. Itu rumah saya. Cuma nanti kalau misal udah mungkin PPKM level 2 ya, nanti itu saya akan balik ke Surabaya. Jadi nanti saya stay-nya Surabaya. Jadi mungkin bisa nanti seminggu sekali kita bisa ketemu tatap muka offline buat ekskul robotik. Nah, lalu ini sarjana sama magister saya itu ambil defense. Semoga saya tahan defense. Oke. Udah itu aja yang dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari CV saya. Buatan enten. Pas layan mungkin ada tornado. Enggak. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin kalau misal dari kalian belum ada pertanyaan tentang saya, mungkin bisa ditanyakan lain waktu ya. Jadi mungkin di sini saya juga akan mengisi waktu pertemuan kali ini juga untuk membahas diskusi rencana pembinaan kita untuk 2 semester depan. Jadi kita coba untuk cepetin aja di sesi perkenalan ini. Soalnya nanti perkenalan mungkin bisa lebih akrab kita untuk ngobrol-ngobrol via WA ke depannya. Kalau yang mau tanya-tanya tentang program ini, Mas Febi jago banget program ini. Bisa tanya.
Ya gimana? Ya? Yang kepo-kepo. Atau Ayo yang takut. pengen jadi hacker. Siapa yang dulu cita-citanya pengen jadi hacker? Novel. Tanya Mas Febi. Silahkan. Novel. Yang mau jadi hacker install Linux dulu. Pelajari Linux. Selain kalkulator program oh, gimana ini pertanyaan? Selain kalkulator program apa ae? Oh alah. Program apa ya? Program ngehack Facebook. Ini yang maksud programnya apa program? Mungkin nanti ke depannya mau buat program Oh apa? project. Oh Nah, enggak, pemrograman maksudnya ini. iya, Pemrograman, bukan. project pemrograman gitu kan. Iya. Ya nanti ini sebenarnya saya ada rencana ya. Jadi di sini kan pastinya dari kalian kelasnya beda-beda, ada kelas 8 sama 9. Mungkin ada yang 7 juga. Nah, berhubung di sini saya lihat kok masih siswa tahun lalu yang notabene kalian sudah diajar basic pemrogramannya dari Mas Rian. Jadi mungkin nanti materi yang saya ulas mungkin nggak terlalu dasar lagi. Mungkin memang nanti akan ada artikulasi tentang gimana cara pakai library seperti stdio itu ya. Tapi nanti kita coba lebih dalami lagi dan buat program untuk project pemrograman ini nanti lebih advance, lebih susah sedikit. Mungkin ini kalau kalkulator kita cuma apa ya? Kita cuma if else dari operatornya saja kayak plus minus tambah plus minus kali baginya. Nah, nanti mungkin bisa kalian coba data dulu rumus dari rumus matematika atau rumus IPA apa yang kalian anggap susah di pelajaran kalian. Contoh kayak kalau kalian udah malas ngitung luas lingkaran misal. Nah, itu coba didata semua aja rumusnya. Kan pasti kelas 8 sama kelas 9 itu beda. Nah, nanti mungkin project pemrogramannya bisa di situ. Kita bikin pemrograman pemilihan kayak gitu. Kalkulatornya lebih ke kalkulator cara menghitung luas bangunan. Ya, gambaran besarnya seperti itu. Ini saya coba share tentang rencana pembelajaran untuk 2 semester ke depan ya. Ya, semoga ini nggak membosankan. Jadi intinya nanti di semester 1 kalian akan saya artikulasi lagi tentang dasar pemrograman itu apa. Nah, itu lebih ke ya sama seperti kemarin, itu kita jelaskan tentang gimana keluaran komentar dan variabelnya. Sampai kita nanti di pertemuan ke-7 mungkin ya, kita akan bikin project pemrograman yang sedikit lebih kompleks dari yang tahun lalu. Lalu di sini di pertemuan 8 kita akan coba presentasikan itu ke saya. Kenapa ini kok ada materi presentasi? Soalnya kalau kalian kepengen ada ada lomba, kan ada lomba online. Nah, lomba online itu notabene pasti kalian disuruh presentasi proyek kalian lewat Zoom. Nah, itu coba nanti di pertemuan ini kita coba latihan tentang bagaimana kita presentasinya.
nanti di semester 2 saya akan lebih mendalami ini sistem embedded kalian, terutama di Arduino. Mungkin nanti kalau misal di semester 2 ini sudah boleh tatap muka, saya akan perkenalkan kalian sama Raspberry Pi mungkin ya. Itu sama kayak Arduino, cuma ya lebih bagus ininya, bagus barangnya. Nanti pakai punya saya dulu, nggak apa-apa. Gitu. Gimana, ada yang ditanyakan? Lanjut aja, Mas. Oke, lanjut. Lanjut apa kira? Ya, mungkin di sini saya ingin diskusi ya. Kemarin kan sempat bahas, ada yang sempat diskusi sama Mas Dian juga. Kemarin dari kalian ada yang pengen belajar Python. Nah, sedangkan kemarin itu kalian belajar tentang bahasa pemrograman C++. Nah, jadi gimana ini nanti dasar pemrogramannya mau diarahkan ke bahasa mana? Tuh. Jadi sebelum itu saya mau jelaskan dulu nih tentang apa saja bahasa pemrograman yang ada di saat ini ya, di dunia saat ini. Bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu secara ininya secara tipenya itu dibagi menjadi dua. Bahasa pemrograman struktural sama bahasa pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek ini saya kasih OP ya, Object Oriented Programming. Nah, struktural itu seperti apa? Struktural itu seperti bahasa C. Bahasa C itu struktural. Bahasa OP itu C++. Kenapa C++ itu nggak termasuk struktural? Sebenarnya C++ itu juga struktural, cuma untuk saat ini C++ sudah bisa ke object oriented, sudah bisa berorientasi objek. Nah, keunggulan dari pemrograman berorientasi objek itu kita bisa membuat program itu nggak harus dari atas ke bawah. Kalau dari C itu kita harus buat atas ke bawah seperti gini ya. Ente main. Ini terus ada ini kalau pakai ini ya. Bahasa. Nggak kelihatan, Mas, share screen-nya, Mas. Oh iya, ya Allah. Sorry. Saya ganti ya. Udah kelihatan? Ini ada dua kan, ada bahasa pemrograman struktural sama OP. Di sini bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman OP itu ada banyak, ada C++, ada Java, ada Python, dan banyak lagi, Ruby. Nah, tuh. Nah, bahasa C itu struktural. Kenapa struktural? Soalnya dia itu program dari atas ke bawah itu harus ada di sini, jadi ini nggak boleh loncat-loncat seperti itu. Ini hello world. Selamat datang. Nah, ini itu bahasa C. Beda lagi nanti kalau misal kita pakai seperti Python. Python itu lebih fleksibel. Contoh pemrograman Python ya. Coba saya carikan nanti langsung. Mana yang itu ya? Ya, mungkin kalian di sini belum terlalu paham ya maksudnya gimana. Cuma bahasa pemrograman berorientasi objek itu ciri-cirinya lebih ada seperti ininya.
ada kelas sama definisinya. Mungkin nanti kita belajar ini kalau misal kalian tertarik ke pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang pembagian atau klasifikasi bahasa pemrograman itu berdasarkan tujuannya mau kemana. Jadi bahasa pemrograman itu ada levelnya, ada level atas, terus level menengah ya, level menengah, sama level bawah. Nah, level atas itu ditujukan kemana? Level atas itu lebih ditujukan ke manusiawi. Jadi level atas itu cenderung ke kayak C++, Python, Java itu lebih ke level atas. Jadi bahasanya itu gampang banget dipelajari oleh orang lain gitu. Jadi bahasanya mungkin nggak serumit dua jenis lainnya. Jadi mungkin di sini dari pertama lihat pasti banyak yang salah paham ya, kalau level atas itu pasti yang paling sulit. Nah gitu. Jadi ini bukan seperti game. Level atas itu justru maksudnya level yang mendekati bahasa manusia. Bahasa manusia itu seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu bahasa manusia ya. Jadi level atas bahasa pemrograman itu C++, Python, dan Java itu lebih mendekati bahasa manusia. Lalu untuk bahasa menengah itu seperti ini, contohnya C. Level menengah ini enggak gimana, ini lebih netral. Jadi dia itu bahasa yang netral, bisa kalian pahami setelah kalian mungkin tahu dasar-dasarnya C++ gitu. Padahal sebenarnya C itu dalam sejarahnya itu C itu akan berevolusi menjadi C++ gitu. Tapi di sini untuk pembelajarannya mungkin dasarnya dari C++ dulu ke C itu bakal lebih mudah. Soalnya dari level atas ke menengah gitu. Jadi mungkin nanti kalau misal selanjutnya ini akan diajar tentang C, mungkin agak relevan ya buat kalian. Soalnya kita kan mau ke ini, kita kan ekskulnya ekskul robotika. Ekskul robotika kan secara inginnya kita kan bisa memahami robot, memahami cara kerja robot. Jadi kita harus tahu bahasanya robot itu seperti apa. Nah, kalau kita mau tahu bahasanya robot, itu harusnya yang kita pakai itu jenis bahasa yang lebih mendekati ke robot atau mesin. Nah, jadi untuk level atas ini nggak cocok, kurang cocok untuk kalian gunakan, soalnya bahasa ini lebih mendekati bahasa manusia gitu. Nah, untuk C ini lebih cocok. Jadi itu kenapa kok di Arduino itu ada bahasa yang nanti ada campur tangannya C. Jadi ketika kalian belajar bahasa C itu kalian nanti bisa memprogram di berbagai banyak ini perangkat keras ya, seperti Arduino atau yang lain. Tapi untuk C++ ini ketika kalian belajar C++ ini nanti kalau kalian bawa ke Arduino itu akan banyak hal yang berbeda gitu. Soalnya C++ ini ditujukan bukan ke robotika, lebih ke seperti antarmuka, seperti kayak gini, bikin apa? Kita bikin aplikasi seperti itu untuk level atasnya. Nah, lalu untuk level bawah ini apa? Level bawah itu namanya bahasa assembly. Nah, ini bahasa yang jujur menurut saya pribadi ini bahasa yang paling rumit. Kenapa paling rumit? Soalnya bahasa ini yang paling mendekati
atau paling dekat ya, paling dekat dengan robot. Bahasa yang paling dekat dengan robot. Gitu. Bahasa assembly adalah bahasa yang paling dekat dengan robot. Otomatis ketika kalian menguasai bahasa assembly ini, kalian pasti akan dengan mudah bisa memprogram robot itu secara menjadi program robot itu secara efektif dan efisien gitu. Nah, bahasa assembly itu seperti apa? Kalau kalian mau tahu, bahasa assembly itu cuma terdiri dari ini, kumpulan 0 dan 1. Ini. Jadi ketika saya bikin ketikan acak seperti ini ya, pokoknya nggak ada duanya. Nah, ini sudah ada bahasanya. Jadi seperti ini 01011110 ini adalah bahasa assembly yang sebenarnya kita tidak mengerti, cuma ketika ini dibawa ke robot dia paham gitu. Nah, bahasa ini makanya sering ada di film-film atau di kartun-kartun biasanya 0101 itu dilambangkan seperti apa ya, dunia digital di sana. Soalnya emang bahasa ini yang paling mendekati dengan robot tuh. Nah, karena kemarin kalian sudah setahun yang lalu kalian sudah belajar tentang bahasa C++ ya, yang itu adalah bahasa level atas. Nanti kita coba turunkan level kita dan menaikkan kemampuan kita ke bahasa yang lebih advance. Walaupun ini nggak jauh berbeda dengan C++. Jadi saya rencananya kalau kalian sepakat, kita akan belajar tentang ini, bahasa pemrograman C. Nah, bahasa pemrograman C itu seperti apa nanti akan dijelaskan di pertemuan ke depan ya. Jadi pokoknya itu nggak ada bedanya, ini lebih ke struktural saja. Jadi ada aturan-aturan main yang harus kalian turuti untuk di bahasa C. Seperti itu. Ya, dari saya cukup untuk menjelaskan tentang gimana tipe dari bedanya bahasa pemrograman struktural sama OP, sama level-level yang ada di bahasa pemrograman. Ini kita harus tahu ya, sebelum kita mencoba PDKT sama robotika, kita harus tahu ini. Kita harus bisa membedakan gunanya kemana. Jadi kita nggak bisa banding-bandingkan, Mas, ini Python sama C itu lebih bagus mana, atau Java dengan C itu lebih bagus mana. Itu nggak bisa, soalnya tujuan bahasanya itu sudah beda mau kemana. Seperti Python dan Java itu lebih digunakan ke data dan aplikasi, sedangkan C itu lebih digunakan ke ini, media untuk lebih ke bahasa robot. Jadi ini bisa dikonvert ke C, bahasa C gitu. Jadi ada toolsnya, ada alat yang mana ketika kita membuat program C itu nanti akan diubah bahasanya ke bahasa assembly gitu. Jadi ini lebih mudah, menjangkaunya itu lebih mudah. Dari level menengah ke bawah itu lebih mudah. Sedangkan level atas itu digunakan ya untuk membuat aplikasi Android atau aplikasi desktop gitu. Jadi ketika kalian misal emang pingin hobinya buat aplikasi Android, nah itu coba kalian nanti belajar tentang C++, Python, dan Java. Saya sarankan nanti di SMA ada yang lulus dari sini kan ke SMA, kalian belajar C++, Python, atau Java kalau kalian passionnya bikin aplikasi Android. Gitu. Tapi kalau di sini di ekskul robotika kita mau mengenal lebih dalam tentang robotika, nah kita coba belajar minimal kita belajar di level menengah, itu level bahasa pemrograman C. Oke, realisasi.
Bentar. Saya SS dulu ya, teman-teman. Apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Mungkin bisa disampaikan lewat chat ya, untuk yang ditanyakan. Kalau misal ada kritik, kalau penjelasan saya kecepatan, bisa dibilang juga. Soalnya saya juga emang terkadang khilaf untuk menjelaskan terlalu cepat ya. Jadi mungkin kalian bisa memperlambat tempo saya dalam menjelaskan. Tapi semoga untuk penjelasan dua pengertian ini bisa kalian pahami tentang jenis-jenis bahasa pemrograman. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin kalau ada ya, kalian bisa tanyakan di WA. Bisa ditanyakan di WA dengan sebut nama ya, sebut nama nanti. Tapi kalau nggak sebut juga nggak apa-apa sih. Oke. Karena sudah azan zuhur, kita akhiri aja ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Mas Rian yang sudah hadir. Mau menyampaikan apa Mas Rian? Hal-hal yang perlu disiapkan buat teman besok kira-kira apa, Mas? Oke. Ya, jadi mungkin untuk pertemuan besok ya, minggu depan, karena kalian ini anggota lama, jadi mungkin yang perlu disiapkan, diinstal lagi Droid CPP-nya kalau misal sudah di-uninstall. Nah, itu. Nanti untuk video instalasinya akan saya upload di YouTube. Nanti saya share untuk linknya. Nah, nanti kalau misal dari kalian sudah ada laptop, nanti juga saya akan rekomendasikan beberapa software yang bisa kalian gunakan. Jadi nanti nggak cuma nanti saya ambilkan seperti ini, CodeBlock, DivCpp, Sublime Text. Nah, itu nanti juga akan saya sertakan link-link instalasinya. Itu pastinya dalam bahasa Indonesia ya nanti. Itu. Ya, mungkin disiapkan softwarenya dulu aja ya, software atau tools untuk memprogramnya. Tenang, nanti pertemuan ke depan untuk materi C-in C-out ini ya. Kemarin kan kalau pertemuan pertama sama Mas Rian tahun lalu kan C-in C-out ya. Untuk bahasa pemulanya nanti insya Allah nggak sederhana ini ya. Ini kan contoh C-in C-out ya, atau contoh C-out ya. Contoh C-out dalam bahasa C. Jadi untuk sintaks atau pembuatannya itu seperti ini. C-out-nya itu diganti print. Itu bedanya C++ sama ini C++, sedangkan ini C. Itu bedanya. Semakin kalian banyak mengerti aturan bahasa pemrograman itu semakin enak, teman-teman. Itu. Jadi mungkin untuk saat ini kalian cuma bisa C++, tapi nanti bagaimana kalian bawa itu ke C, seperti kalian bikin aplikasi kalkulator, apakah bisa di bahasa Python, Java, itu belum tentu. Soalnya kalian sekarang cuma baru bisa menguasai C++. Gitu. Makanya dari itu, nanti kita untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang C. Kalau misal kalian request di Python, oke, Python bisa. Baik, dari saya cukup teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ke grup WA ya. Dan untuk yang sudah berpartisipasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat untuk pertemuan minggu depan. Saya ucapkan, saya pamit dan terima kasih ke Mas Rian. Semoga dapat pekerjaan atau lulus atau lanjut ke S3 dengan sukses. Amin, amin. Amin. Terima kasih pertanyaan. Amin. Ya, amin. Baik,
Stop share ya. Oke. Baik, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Silakan sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.